Baiklah, kita lanjut anak-anak. Ya, jadi nomor 4 di sini bersantai ya. Nah, sedangkan nomor 5 di sini adalah mengobrol atau berbincang-bincang dengan keluarga ya. Dan yang terakhir ini makan ya. Oke. Sekarang bagaimana bahasa Jepangnya mengerjakan PR sampai dengan makan? Hai, silahkan didengarkan ya. Minasan kite kudasai ne. 1、します。宿題をします。 Hai, jadi mengerjakan PR itu bahasa Jepangnya sukudai o shimasu ya. Sukudai o shimasu. Kemudian menelpon 2、します。電話をします。 Hai, menelpon denwa o shimasu. Denwa o shimasu. Hai, nonton film atau melihat televisi? Hai, bahasa Jepangnya adalah terebi o mimasu. Terebi dari kata television ya, bahasa Inggris, bahasa asing jadinya di sini pakai katakana, terebi. Hai, terebi o mimasu. Mimasu itu melihat ya. Ya. Kemudian nomor 4 bersantai. 4、のんびりします。のんびりします。 Hai, bersantai, nombiri shimasu. Mengobrol atau berbincang-bincang dengan keluarga. 5、話します。家族と話します。 Hai, kazoku itu family ya, keluarga. Jadi to itu dengan atau bersama. Mengobrol bersama keluarga dibalik ya, kalau bahasa Jepang seperti biasa. Kazoku to hanashimasu. Hai, makan. 6、食べます。ご飯を食べます。 Ya, jadi makan itu gohang o tabemasu. Ya, gohang o tabemasu kesatuan ya. Oke, baiklah sekarang tanya jawabnya. Nah, tanya jawab mengenai kegiatan yang biasa kalian lakukan di ruangan-ruangan di rumah ya. Nah, di sini ada 2 pola ya. Yang pertama, polanya seperti ini. Silahkan didengarkan dulu. よくどこで宿題をしますか？今でします。どうしてですか？明るいですから。 Ya, saya jelaskan ya. Jadi di sini yang dipilih adalah kata kerja atau kegiatan mengerjakan PR ya, sukudai o shimasu. Nah, di sini pertanyaannya, yoku doko de sukudai o shimasu ka? Seperti biasa kalau berakhiran ka itu bertanya ya. Nah, yoku di sini adalah intensitas, kemarin sudah diajarkan ya bab sebelumnya, artinya sering. Doko kata tanya di mana kata tanya tempat ya. Jadi di sini satu kesatuan. Yoku doko de sukudai o shimasu ka? Jadi kamu itu kalau mengerjakan PR itu seringnya di mana? Gitu ya. Terus cara jawabnya gimana? Saya ini yang harus dihafalkan ya. Jadi keterangan tempat de shimasu. Nah, di sini yang dipilih adalah ruang keluarga, berarti bahasa Jepangnya ima ya. Ima de shimasu. Itu ya. Jawabannya berarti saya melakukannya di ruang keluarga. Nah, di sini ditanyakan lagi. Oh, kenapa kok seringnya di sini gitu? Mesti ada sebabnya. Jadi ditanyakan alasannya. Doste desu ka? Doste itu mengapa? Why? Kenapa ya? Jadi ini dihafalkan ya. Doste desu ka? Nah, di sini jawabannya adalah kata sifat yang sudah diajarkan. Jadi alasannya adalah keadaannya ya. Di sini kara itu karena. Akarui desu kara, berarti karena tempatnya itu terang sensei gitu. Jadi pencahayaannya bagus, saya suka kalau mengerjakan PR atau baca buku di situ. Nah, jelas ya. Yoku doko desu kudai o shimasu ka? Jadi ada 2 pertanyaan. Seringnya di mana tempatnya ya. Kemudian pertanyaan kedua, doste desu ka? Kenapa? Nah, kalau yang pertama jawabannya kata tempat, ya kan? Kalau yang kedua itu kata sifat. Jelas ya. Nah, pola yang kedua itu ada yang lebih simpel lagi. Nah, ini digabung. Jadi sebelum ditanyakan alasannya, kamu sudah memberitahukan dulu ya. Jadi ima de shimasu, akarui desu kara. Paham ya? Jadi saya melakukannya di ruang keluarga karena terang.
Jadi pilih salah satu. Tuh ya. Jelas ya, jadi silahkan dicatat, ini dipahami. Dikasih, jangan lupa di buku dituliskan terjemahannya ya, supaya ingat. Nah, ini bentuk contohnya ya. Jadi sini kegiatannya nonton TV, ini keterangan tempatnya ruang keluarga, dan alasannya kata sifatnya terang ya. Tadi pertanyaannya apa? Yoku doko de, misalnya ini apa? Nonton TV, terebi o mimasu ka? Nah, jawabannya ima desimas. Terus menanyakan alasannya, doshite desu ka? Terang ya. Akarui desu kara. Jelas ya, gampang ya. Hai. Nah, ini ada berikutnya. Contoh lagi. Dan seterusnya ya. Hai, saya skip aja ya. Nah, sekarang kita refleksi materi yang barusan diajarkan ya. Di sini pola pertama titik-titik wa, titik-titik des atau nai des. Apa ya tadi? Iya, yang pertamanya adalah kata tempat ya, atau ruangan ya. Kemudian yang keduanya ini kata sifat. Ini positif, ini negatif. Contoh, kamar saya itu luas, berarti apa? Watashi no heya wa hiroi desu, gitu ya. Kalau lawannya misalnya kamar saya tidak luas, berarti watashi no heya wa hiroku nai desu. Jelas ya, tahu bedanya ya. Hai, berikutnya pola yang kedua, titik-titik D sih mas, titik-titik D titik-titik. Yang pertama diisi apa? Sama ya, kata tempat atau ruangan. Yang berikutnya ini kegiatan atau kata kerja ya. Contoh misalnya, saya mengerjakannya di ruang keluarga. Bagaimana tadi? Imade shimasu, atau saya mengerjakan PR-nya di ruang keluarga, lebih detail ya. Berarti imade sukudai o shimasu. Jelas ya, jadi sebelum D ini mesti kata tempat ya, atau ruangan. Nah, setelahnya itu mesti ada kegiatan. Jadi kegiatannya itu di akhir. Kata kerjanya ya, terakhir ya. Jelasnya misalnya makannya di dapur, apa berarti? Dai dokoro de gohan o tabemasu. Sampai sini jelas ya. Hai, terakhir titik-titik kara. Kara tadi apa? Iya, karena ya. Nah, karena sesuai konteks yang barusan diajarkan, ini diisi kata sifat keadaan ya. Misalnya karena terang, berarti akarui desu kara ya. Atau langsung ya, akarui kara. Gitu ya. Atau shizuka kara. Jelas ya sampai sini. Hiroi kara. Hai, kita lanjutkan. Nah, sekarang lebih detail lagi ya. Tadi sudah di awal sudah menyebutkan ruangan yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, keadaan atau kata sifatnya ya. Yang ketiga, kegiatan yang biasa kalian lakukan di rumah. Dan yang terakhir ini adalah benda-bendanya. Sekarang benda-benda yang ada di ruangan itu apa saja? Contoh di ruang keluarga ada apa saja misalnya? Ada sofa, ada TV, dan lain-lainnya. Nah, itu bahasa Jepangnya bagaimana? Nah, kita belajar sama-sama ya. Barang-barang itu banyak sekali. Nah, kalian bisa improvisasi sendiri, tapi pokok yang harus kalian hafalkan itu ini ya. Ada 7 kosakata barang ya. Yang pertama ini apa? Ini kulkas ya. Yang kedua ini AC ya kayaknya. Nanti kita dengarkan sama-sama. Lemarinya atau AC-nya ya. AC-nya seperti yang nomor 3 ini sofanya. Nomor 4 ini meja. Nomor 5 ini tempat tidur. Nomor 6 itu kipas angin. Nomor 7 itu laptop ya. Oke, silahkan kita dengarkan dari nomor 1. Kulkas itu apa ya? 1、冷蔵庫。部屋に冷蔵庫があります。 Di sini cukup panjang ya. Tadi di awal itu ada kedengaran kata apa tadi? Heya ya. Heya itu apa? Kamar ya. Jadi di sini yang dicontohkan itu adalah kalimat di kamar itu ada kulkasnya. Wow, berarti mungkin ini rumah mewah ya. Jadi di kamarnya ada kulkas kecil atau di model atau dimiripkan seperti di hotel ya. Hai. Jadi kulkas tadi apa?